Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa qanni'na bil yasiri minal manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari-hari menjelang datangnya bulan Ramadan, bulan Amun Sanawi, satu bulan yang hanya datang kepada kita dengan rahmatnya Allah, dengan ampunannya Allah, dengan kehendaknya Allah. Ramadan akan selalu datang tanpa peduli ada atau tiada kita di dalamnya. Ramadan akan selalu ada. Ramadan akan selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu bulan penguji, sebagai satu bulan pendidik, sebagai satu bulan untuk mengangkat atau menjatuhkan seorang hamba. Menjadi satu bulan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hambanya menjadi hamba yang dimuliakan semulia-mulianya atau dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang penuh dengan ampunan, Ramadan yang penuh dengan rahmat, Ramadan yang penuh dengan barokah, Ramadan yang kita tidak terhalang dari rahmat-rahmatnya, tidak terhalang dari anugerah-anugerahnya, tidak terhalang dari perkara-perkara indah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hamba pilihannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salah ila salah wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Sungguh antara satu solat dengan solat yang lainnya, antara Jumat dengan Jumat yang lainnya, maupun Ramadan dengan Ramadan yang lainnya merupakan penggugur dari dosa-dosa yang sebelumnya selama hamba tersebut menjauhi keharaman-keharamannya, selama hamba tersebut menghindari dari maksiat-maksiat terbesarnya, selama hamba tersebut selalu menjadi hamba-hamba yang menjaga makannya, jaga ibadahnya, jaga pandangannya, jaga langkah kakinya, jaga dirinya dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ibaratkan Ramadan ini seperti sebuah charger, seperti ces-cesan yang bisa ngecas seseorang itu sampai tahun berikutnya. Kekhusyuan yang kita inginkan kalau diraih di bulan Ramadan, dianugerahkan di bulan Ramadan, itu bisa menjadikan hamba itu khusyuk selama setahun berikutnya. Ketika seorang hamba menjaga dirinya dari perkara-perkara yang buruk dan serius bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari taubat tersebut, rasa manis dari taubat tersebut akan bisa dia rasakan sampai tahun berikutnya. Jadi bisa dikatakan Ramadan itu penjaga bagi seorang hamba. Ramadan itu adalah sebuah karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba pilihannya, hamba-hamba terpilihnya. Istilahnya ini adalah jatah. Yang ngasih jatah ini ya terserah yang ngasih jatah. Ada orang yang kalau kita tanya orang-orang yang Ramadan tahun kemarin ini masih puasa, masih taraweh, ndonga, sik deres, masih maaf-maafan. Kalau misalkan mereka ditanya, melek apa ndak ketemu Ramadan berikutnya? Melek pangga. Nggih. Sik melek apa ndak taraweh? Melek. Sik melek apa ndak zakat? Melek. Nggih. Tapi ada yang terhalang karena
ada yang terhalang karena ketidakmampuan, ada yang terhalang dengan berbagai macam halnya. Maka ketika kita disehatkan sama Allah, kita masih dikasih kuat sama Allah, kita masih dikasih pandangan yang jernih sama Allah, kita masih dikasih umur sama Allah, jangan sampai disia-siakan. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu mengangkat derajat seseorang dengan Ramadan, Allah taala juga mampu untuk menjatuhkan hamba tersebut ke jurang yang terjauh karena Ramadan. Seperti yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu." Ya Muhammad, barang siapa yang ketemu sama Ramadan kok sampai ndak dapat ampunannya Allah, kok ndak sampai dapat rahmatnya Allah, kok ndak sampai dapat cahayanya Allah, kok ndak tambah baik dia, kok ndak tambah ngerti dia, kok ndak tambah imannya, kok ndak tambah pekanya, kok ndak tambah perkara-perkara baik dari diri hamba tersebut, ketahuilah wahai Muhammad, dia adalah orang yang dijauhkan sama Allah. Dia adalah orang yang dilemparkan oleh Allah. Dia adalah orang-orang yang diusir dari pintunya Allah. Katakan itu wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad yang dikatakan amin, amin, diamini sama Nabi Muhammad. Sing donga malaikat Jibril, yang mengaminkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengaminkan Nabi Muhammad. Jadi tidak mungkin tidak dikabulkan, tidak mungkin tidak diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sak nemen-nemene hamba ketika mereka ketemu sama Ramadan tapi hatinya tidak bergetar sama sekali. Yang ketemu sama Ramadan serasa oh ya Ramadan, poso, sahur, buka, taraweh, itu cuman berlalu begitu saja. Tapi tidak ada yang nambah dari hatinya, tidak ada yang nambah dari kecintaannya kepada Allah ataupun kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hamba-hamba yang dilemparkan sama Allah. Makanya kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita jaga anak-anak kita. Fitnah zaman ini sangat besar sekali. Fitnahnya mulai dari HP, TV, sinetron, drama, musik dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah fitnah-fitnah yang merasuki ke dalam hati mereka, memenuhi pikiran-pikiran mereka, sehingga mereka tidak ada lagi, tidak ada lagi perasaan oh Ramadan ini aku kudu piye, Ramadan ini saya punya target ngaji sak berapa, Ramadan ini saya harus tarawih di mana, saya bagaimana, tidak ada sama sekali. Kajian mana yang tak datangi, lewat jalan mana saya belajar, lewat siapa saya mendekat, kumpulan mana yang saya harusnya berkumpul. Ramadan yo panggah ngopi-ngopi aja, Ramadan yo panggah ribah-ribah aja. Ramadan seakan-akan Ramadan adalah hari-hari yang sama seperti biasanya. Bedanya mereka cuman nggak makan, nggak minum, mulai dari waktu subuh sampai maghrib. Mek kuwi tak bedane. Nggih. Selainnya, nggih, kok tarawih awal-awal rame, nggih. Kok tarawih hari pertama, nggih. Hari pertama rame, tapi setengah dari salat itu wis merotoli kabeh. Ndak ada yang hatinya terikat eman-eman tarawih mek eneke Ramadan toh. Eman-eman pengajian kulutume, nggih. Istilahnya siapapun yang ngomong, siapapun yang ceramah, siapapun yang ngasih kajian, yang dilihat orangnya bukan kajiannya. Heleh ustaz kuwi ae. Panggah ustaz kuwi ya. Imame panggah kuwi lah imam kuwi. Aku pilih sing imam iki ae. Dicari tarawih yang terpendek. Dicari tarawih yang ndak ada rasanya sama sekali. Dicari tarawih sing pokoknya aku rukuk sujud habis itu cepat-cepat keluar. Pikirannya di mana? Di HP. Pikirannya di mana? Permainan. Pikirannya di mana? TV. Pikirannya di mana? Drama. Itu yang ada di dalam pikiran mereka. Ini harus hati-hati sekali. Jangan-jangan imannya tergerus. Jangan-jangan Islamnya ternodai.
jangan-jangan langkahnya terkotori, setannya diikat sama Allah, pintu surganya dibuka sama Allah. Makanya para ulama mengatakan apa yang dimaksud dengan dibukanya semua pintu surga dan ditutupnya semua pintu neraka, karena hamba-hamba yang di dalam dirinya punya iman, di dalam dirinya ada cahaya kecintaan kepada Allah, ada cahaya kecintaan kepada Rasulullah SAW. Mereka punya kerinduan khusus terhadap surga, mereka punya keinginan khusus untuk nyampe ke dalamnya. Maka angin-angin yang ada di dalam surga ini akan menyentuh hati-hati mereka sehingga mereka termotivasi untuk melakukan kebaikan, termotivasi untuk bersedekah, termotivasi untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, termotivasi untuk itu semua. Dan itu pertanda bahwa mereka adalah hamba-hamba yang tersentuh oleh angin-anginnya surga. Lek sampai sama yang seperti itu aja ndak ada rasa sama sekali, terus piye nasibe? Salah kalau Allah Ta'ala membuangnya, salah kalau Allah Ta'ala melemparkannya, salah kalau Allah Ta'ala memasukkannya ke dalam api neraka. Ndak salah. Semuanya sudah diajarkan, semuanya sudah dijelaskan. Ramadan mulai dari awal pertamanya. Jadi di bulan Ramadan ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'annya, bulannya Al-Qur'an, bulan yang terikat dengan Al-Qur'an, bulan pertama kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalamnya sebagai pembawa hidayah untuk setiap manusia. Hudal linnas, sebagai pemberi hidayah untuk setiap orang. Di ayat yang lainnya Allah Ta'ala mengatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Di ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan ini Al-Quran pembawa hidayah bagi orang-orang yang di dalam dirinya sudah ada ketakwaan, di dalam dirinya ada rasa takut kepada Allah, di dalam dirinya ada rasa untuk selalu mendekat kepada Allah Ta'ala. Dengan adanya Al-Quran, dengan perantaranya Al-Quran, dengan dia baca Al-Quran, dengan dia mempelajari Al-Quran, akan bertambah takwanya. Jadi Al-Quran di luar Ramadan itu pembawa hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan di bulan Ramadan pembawa hidayah bagi setiap orang. Semua orang dapat jatahnya hidayahnya Al-Quran. Semua orang dapat jatahnya cahayanya Al-Quran. Semua orang dapat hidayahnya. Dapat hidayahnya. Lah kok sampai tidak tersentuh sama sekali, tidak kena sama sekali dengan cahaya hidayah tersebut, terus iki golongan sing ngendi? Bukan lagi golongannya manusia, bukan lagi golongannya manusia, bukan lagi golongannya hamba Allah, bukan lagi golongannya manusia yang sama Allah Ta'ala dikasih hati, dikasih akal, dikasih pikiran. Kenapa? Karena hati sama pikirannya sudah tidak berfungsi lagi, tertutup dengan dosanya, tertutup dengan perkara-perkara buruknya, tertutup dengan segala macam hijaban-hijaban yang dia bikin sendiri, sehingga cahaya tersebut tidak bisa nyampe sama dia. Jadi Ramadan, Al-Quran di bulan Ramadan itu pembawa hidayah bagi setiap orang. Makanya kalau kita lihat orang-orang istilahnya di bulan Ramadan orang kan tambah semangat ngaji, orang tambah semangat deres. Tapi kalau kita lihat fenomena sekarang ini bertambah napa mboten? Sing teko darusan ya wong-wong kuwi, yang datang ngaji ya orang-orang itu aja. Sing teko sholawatan ya tangga iki ya. Abah nggih. Anake pian diajak, putune pian diajak, mantune pian diajak kabeh mesakne. Nggih. Kasihan. Kalau misalkan pian nikmat sama sholawatan, nikmat sama darusan, nikmat sama ngaji, tularkan itu sampai anak cucu. Kasihkan hadiah itu sebagai hadiah Ramadan mereka.
dijai. Biar apa? Biar sama-sama. Ayo nak, nggih. Ayo awake dhewe golek petunjuknya Ramadan. Ayo kita nyari cahayanya Allah. Ayo kita nyari kedekatan sama Allah biar kita sama-sama di dunia, sama-sama juga di akhirat nanti. Hudal linnas, jadi pembawa hidayah bagi setiap orang. Makanya sempatkan untuk bersah, sempatkan untuk belajar, belajar memahami makna-makna Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketemu sama Ramadan 9 kali, 9 kali ketemunya sama Ramadan. 8 kalinya itu puasanya 29 hari, 1 kali beliau puasa 30 hari. Dan dikatakan di Ramadan yang dilalui sama Nabi Muhammad ada hari-hari di mana beliau belajar khusus sama malaikat Jibril. Setoran ngaji, belajar. Ini Nabi Muhammad, yang malaikat terlihat secara kasat mata, yang pernah menjelajahi surga dan neraka, yang pernah nyampe ke Sidratul Muntaha. Ramadan ya bangga sinau, Ramadan ya tetap belajar. Ramadan ya terus nyari makna-maknanya Al-Quran, nyari hidayah-hidayahnya Al-Quran. Lawa dhewe malaikat ora ketok, nggih to? Neraka surga yo ora tau ero, nggih. Siksa kubur itu seperti apa? Mungkar nakir rupane kaya piye? Ora ero awake dhewe. Enggak tahu sama sekali kita. Ngono ora gelem sinau mbiyen. Nggih. Itu ndak mau nyari pemahaman tentang Al-Qur'an, ndak mau nyari sesuatu cahaya yang menjadi sebab utama. Nggih, guru saya mengatakan sebab utamanya kita ngerti kepada Allah, paham tentang maknanya iman dan juga Islam adalah ketika kita mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an. Yo ngaji, yo belajar, ya ngaji, ya nyari makna-maknanya Al-Qur'an. Dari mana? Reno-reno saiki Bu, nggih. Pian buka YouTube Ustaz iki enek kabeh, nggih. Buka TV kajian-kajian juga ada, nggih. Buka radio pengajian-pengajian juga di mana-mana, nggih. Jadi cari cahayanya Al-Qur'an lewat jalan manapun. Dan di dalam bulan Ramadan ini yang paling istimewa di dalamnya adalah malam-malamnya. Malam-malam Ramadan ini menjadi malam-malam yang luar biasa. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau misalkan di setiap malamnya, di sepertiga malam yang terakhir itu Allah Ta'ala selalu datang ke ila sama'id dunia, ke langit yang paling dekat dengan dunia. Setelah itu mengatakan hal min mustaghfir, ada yang minta ampun apa ndak? Ada yang taubat apa ndak? Ada yang minta sesuatu apa ndak? Yang minta tak kasih, yang taubat tak terima taubatnya, yang minta ampun tak ampuni. Kalau itu terjadinya di sepertiga malam yang terakhir selama bulan Ramadan, mulai dari azan maghrib sampai subuh, Allah Ta'ala selalu menawarkan itu semuanya. Jadi mau kita taubatnya bar maghrib kah, bar isya kah, habis pulang terawih kah, kapanpun kita minta ampun sama Allah Ta'ala, di situ akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling utama dari yang utama, ini yang umum, dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan Allah Ta'ala menawarkan itu semuanya. Tapi ada malam-malam yang terkhusus. Yang pertama adalah malam awal pertama dari bulan Ramadan, yang dinamakan dengan Lailatul Nadrah, malam di mana Allah Ta'ala melihat kepada setiap hamba dan mengampuni semuanya. Semua orang yang beriman diampuni sama Allah Ta'ala, diampuni kabeh, dintekne dosane sama Allah Ta'ala ketika mereka dapat pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama menamai malam pertama Ramadan itu malam yang harinya kita belum puasa tapi wis tarawih malamnya, dinamakan dengan Lailatul Nadrah, malam pandangannya Allah. Malam pandangannya Allah. Apa yang harusnya kita lakukan? Jadi dikatakan malam itu Allah Ta'ala mengampuni semua hambanya kecuali 4 golongan. Sing tidak dapat ampunan ini 4 golongan. Yang pertama siapa? Al-musyrik. Sudah pasti orang yang tidak beriman sama Allah, orang yang tidak percaya sama Allah. Nah ini tidak dapat ampunan. Lalu yang kedua, mudminul khamar, orang yang peminum, orang yang minum khamar
atau make obat-obat yang semacam itu, nggih, obat-obat sing marai uteke ilang, nggih. Narkoba lah apa namanya semuanya, nggih. Selama dia belum bertobat, selama belum berhenti dari perkara tersebut, tidak dapat ampunannya Allah, nggih. Tidak dapat ampunannya Allah. Setelah itu yang ketiga, akun liwalideh, orang yang durhaka sama orang tua. Orang yang durhaka sama orang tua, punya salah sama orang tua, belum sempat minta maaf. Dan kalau durhaka sama orang tua ini, kalau orang tuanya masih hidup, minta maaf. Lah orang tuanya sudah meninggal, gimana? Datangi kuburnya, berubah jadi anak yang berbakti, nyedekahkan perkara-perkara yang kita miliki dengan niatan untuk mereka, masih punya kesempatan untuk diganti namanya dari anak yang durhaka menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi itu yang ketiga, orang yang durhaka sama orang tua tidak dapat ampunannya Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, orang-orang yang di dalam dirinya ada kebencian, sing-sik satru-satrunan, sing satru karo tanggane, sing satru karo dulure, sing satru sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini diperbaiki, silaturahminya dijalin lagi, belajar untuk memaafkan, belajar untuk meminta maaf, belajar untuk menghilangkan perkara-perkara yang bikin terhalangnya ampunannya Allah, yang bikin terhalang nikmat-nikmat hati yang harusnya bisa kita nikmati itu terhalang dari diri kita karena perkara-perkara tersebut. Dan di sini Allah Ta'ala ingin mengingatkan bahwasanya sampainya kita kepada Allah Ta'ala tidak akan bisa nyampe kecuali kita juga memperbaiki apa yang ada di sekitaran kita. Jadi kuncinya ada di Allah Ta'ala dan kuncinya ada di hubungan kita sesama manusia. 4 orang ini, 4 golongan ini yang tidak dapat ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti pesan nenek Telmi, bu salam-salaman yuk Pak. Nanti maaf-maafan ben hilang kabeh semuanya. Itu yang pertama. Lailatul Nadhroh. Doa yang diajarkan sama Rasulullah SAW, ngelihat ke atas langit sambil mengatakan Allahu Akbar, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam Rabbi wa rabbak Allah. Jadi kita mengatakan kepada bulan, kita ngomong sama bulan, Allahu Akbar, maha suci Allah, Allah yang maha besar. Allahumma ahilhu alaina, ya Allah, Ramadan sudah datang, malam pertama Ramadan saya nyampe di dalamnya, maka jadikan saya hamba-hamba yang bisa menikmati kenikmatan Ramadan dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat dohirnya, batinnya, dalam keadaan iman dan Islamnya juga tetap. Rabbi wa rabbak Allah. Kita punya sama-sama Tuhan yang sama. Jadi kita ngomong sama bulan, wahai bulan, engkau adalah hamba Allah yang dapat perintah dari Allah, dapat tugas-tugas khusus dari Allah, dan saat ini kamu dapat tugas untuk jadi penanda awalnya datang Ramadan, dan nanti juga akan jadi penanda dari akhirnya Ramadan. Saat kamu dapat tugas, saya juga dapat tugas. Tugasku apa? Tugasku puasa, tugasku deres, tugasku terawih, tugasku jadi hamba-hamba yang mengusahakan ketakwaan bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikatakan Rabbi wa rabbak Allah, Tuhanku, Tuhanmu sama-sama Allah. Setelah itu dianjurkan sama para ulama kita baca surat Al-Fatih. Jadi awal pertama itu baca surat Al-Fatih. Kalau antara maghrib isya boleh, lain tidak sempat yo bar isya, tidak sempat lagi tengah malam, tidak sempat yo bar sahur. Yang penting sebelum masuk subuh kita sempatkan untuk baca surat Al-Fatih. Itu Lailatul Nadhroh, malam yang pertama. Setelah itu yang kedua, yang pasti adalah Lailatul Qadar, malam yang lebih afdal dibandingkan 1000 bulan. Kita cari di setiap malam-malamnya Ramadan. Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, idza adraktu Lailatul Qadar famadza aqul? Ya Rasul, kalau saya ketemu sama Lailatul Qadar, harusnya saya yang tak baca apa ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, katakan wahai Aisyah,
Bacalah doa, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha senang mengampuni, maka ampuni saya. Ampuni saya, pengampunan. Ini yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap hamba. Karena kalau hamba sudah dikasih pengampunan sama Allah Ta'ala, bersih, bersih dia, bersih. Tidak ada kesempatan lagi bagi Allah Ta'ala untuk memasukkan dia ke dalam neraka, dan sudah pasti nyemplungkan dia ke dalam syurga. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Makanya setiap malam setelah tarawih itu disempet nih, ngikuti wiritan masjid sampai selesai, mesti kebaca doa ini. Dan kalau setiap malam kita lakukan, pasti salah satunya itu ketemu sama malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Dan yang terakhir, malam terakhir dari Ramadan, yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni hambanya sebanyak yang diampuni selama Ramadan. Setiap malamnya Ramadan niku nggih, setiap malamnya Ramadan Allah Ta'ala itu mengampuni, memindahkan catatannya hamba yang harusnya masuk neraka jadi masuk ke dalam surga, itu jumlahnya 600.000 orang. 600.000 orang setiap malam. Tapi lek dijumlahkan sama orang muslim zaman sekarang, yo sak upile nggih, sak jentik nggih. 600.000 itu kalau kita jumlahkan sama orang muslim zaman sekarang ini yang jumlahnya mungkin miliaran nggih, maka jadi sedikit sekali. Itu setiap malamnya 600.000 orang, 600.000 orang, 600.000 orang. Dan di malam terakhir Ramadan, Allah Ta'ala mengampuni sebanyak yang diampuni selama Ramadan. Jadi itu ibadah-ibadah yang harus kita usahakan selama Ramadan. Mugi-mugi disehatkan semuanya, mugi-mugi dipanjangkan umurnya sama Allah Ta'ala, ben panggah iso ngaji, ben panggah iso deres, ben panggah iso ndonga, biar tetap bisa nyari hal-hal yang bisa menjadi alasan kita, yang akan bisa menjadi pundi-pundi pahala kita, agar kita menjadi semakin dekat, semakin ngerti, semakin paham untuk apa kita dihidupkan dan kemana kita akan kembali, di mana kita harus, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi hari-hari kita di dunia, untuk kita kembali mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi semuanya dapat ampunannya Ramadan, dapat nikmatnya Ramadan, dapat iman Islamnya Ramadan, dapat nikmat-nikmat yang ada di dalam bulan Ramadan. Kita, anak cucu kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, jangan sampai diharamkan dari nikmatnya Ramadan. Dan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan pembebas bagi kita, Ramadan pembuka hati kita, Ramadan penjernih pikiran kita, Ramadan pembersih harta kita, Ramadan yang akan menjadikan kita pantas dimasukkan di dalam golongan hamba-hamba Allah Ta'ala yang paling mulia. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.